Belum on Tuh. Ruko kan baca tafsir ruko. Nah, surah An-Nisa. Awaknya belum dialog. Ada 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiq yukhalif ar-rasul fima jaa bihi minal haqq min ba'di ma tabayyana lahul huda zahara lahul haqq. 115 bil mu'jizat wa yattabi' tariqan ghayra sabilil mu'minin tariqihim alladhi hum alayhi minad din bi ayyakfura nuwallihi ma tawalla naj'alhu waliyan lima tawallahu minad dhalal bi an nukhli bainahu wa bainahu fid dunya wa nuslihi nudkhilhu fil akhirah jahannam fayahtariqu fiha wa sa'at masira marji'a hiya. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida 'anil haqq. In ma yad'un ya'budul musyrikun min dunihi ayillah ay ghairihi illa inata asnaman mu'annathah kallati wal uzza wa manat wa in ma yad'un ya'buduna bi'ibadatiha illa syaitanam marida kharijan 'anil ta'ah li ta'atihim lahu fiha wa huwa iblis la'anahu Allah ab'adahu 'an rahmatihi wa qala ay syaitan la attakhidanna la aj'alanna li min ibadika nasiba hazan
mafruḍa maqtu'an ad'uhum ila ta'ati wala udillannahum 'anil haqqi bil waswasah wala umanniyannahum ulqi fi qulubihim tulal hayah wa alla ba'tha wala hisab wala amurannahum fala yubattikun yaqta'unna adhanal an'am wa qad fu'ila dhalik bil bahair wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah dinahu bil kufri wa ihlali ma harramallahu wa tahrimi ma ahalla wa may yattakhidhish syaitana waliya yatawallahu wa yuti'uhu min dunillah ay ghairi faqad khasira khusranan mubina bayyinan limasirihi ilan naril mu'abbadati alaihi ya'iduhum ulal umr wa yumannihim nailal amal fid dunya wa alla ba'tha wala jaza wa ma ya'iduhum syaitan bidzalik illa ghurura batila ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa ma'dilah. Dan barang siapa yang menentang ia, artinya menyalahi ia akan Rasul. Pada apa menentang, menyalahi? Pada apa-apa yang datang ia Rasul dengan nyama nyata daripada kebenaran. Siapa yang menentang Rasul pada apa-apa kebenaran yang Rasul datang dengannya, daripada setelah jadi manyan akan ju ma masdariyah daripada setelah ma tabayyana, artinya takwil kepada masdar min ba'di tabayyun karena ma masdariyah daripada setelah nyata, ternyata baginya ma oleh ternyata menjadi nyata daripada setelah menjadi nyata baginya oleh menjadi nyata oleh petunjuk. Pemakna menjadi nyata baginya oleh petunjuk, artinya setelah zahara lahul haq, setelah nampak baginya mati oleh penampak, oleh kebenaran. Melalui apa nampak kebenaran? Bil mu'jizat, melalui mu'jizat. Jadi siapa yang menentang Rasul setelah menjadi nyata, terang benderang oleh petunjuk, artinya setelah tampak oleh kebenaran, di mana kebenaran itu tampak melalui mukjizat. Kebenaran bahwa beliau itu adalah Rasul. Karena mukjizat itu
Mukjizat itu berasal dari ijaz, melemahkan. Tapi yang dikehendaki dengan melemahkan di situ artinya menampakkan kebenaran Rasul. Jadi mukjizat artinya sesuatu yang menampakkan kebenaran Rasul. Benar pada apa? Pada bahwa beliau itu adalah seorang Rasul. Karena Rasul utusan cilek-cilek. Kalau utusan gubernur, apa buktinya bahwa seseorang itu utusan gubernur? Ya paling ada surat tugas, dia buktikan, ada stempelnya, ada tanda tangan dari gubernur, maka itu menjadi bukti bahwa benar dia itu utusan gubernur. Utusan presiden lagi nyanci, tapi utusan Allah. Maka apa bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Buktinya adalah perkara-perkara anomali, perkara-perkara khariqun lil adah. Anomali, perkara-perkara di luar kebiasaan. Jadi yang perkara-perkara ini sudah di luar kemampuan manusia. Maka perkara-perkara ini membuktikan bahwa betul beliau itu adalah utusan Allah. Dan itu orang-orang jahiliyah mereka mengakui bahwa betul Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jelas bagi mereka, nyata bagi mereka, kerasulan beliau senyata matahari di tengah hari. Jadi siapa yang masih juga menentang, masih juga menyalih Rasul setelah nyata baginya oleh petunjuk. Artinya setelah nyata oleh kebenaran. Wa yattabi' dan mengikuti aman, akan pengikut, akan jalan selain jalan orang-orang beriman. Dia mengikut jalan selain jalan orang-orang beriman. Artinya sabilil mu'minin, artinya thariqih, jalan mereka orang-orang beriman. Jalan apa? Jalan orang-orang beriman. Apakah jalan yang dimaksud di sini adalah jalan hakiki, jalan yang dalam pengertian sebenarnya, yaitu suatu rute yang akan mengarahkan orang ke tempat ataupun tujuan tertentu. Pekehnya jalan, tapi punya jalan. Kalau seperti itu pengertian jalan, batang jalan urumoh Sayyidina Abu Bakar beda dengan jalan urumoh Sayyidina Umar. Jadi jalan perjalanan. Jalan mereka orang-orang beriman, jalan alladzi yang bermula mereka orang-orang beriman itu sabit atasnya jalan. Perjalanan nyata daripada agama. Jadi jalan yang dikehendak adalah agama. Di jalan artinya cara hidup. Cara hidup orang-orang beriman, yaitu agama. Yang kibang surah kalau menentang Rasul, menyalahi Rasul, artinya tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasul, kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kalau menentang, menyalahi jalan, mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, jalan artinya agama, itu artinya apa itu? Dengan pengertian bahwa kafir ya yang mana mengikuti ya akan selain jalan orang beriman. Jalan itu artinya agama, artinya dia mengikut selain agama orang-orang beriman.
Kan? Itu apa artinya? Artinya dia kafir. Niscaya nuwallihi ma tawalla, menjadikan pemimpin oleh kami akan Yaman. Akan apa kami jadikan ia pemimpin? Menjadikan pemimpin oleh kami akan Yaman. Akan apa-apa yang tawalla, yang memimpin Yaman. Kan? Pemana nuwallihi, menjadikan pemimpin, artinya naja'alhu waliyan, menjadikan oleh kami akan Yaman. Menjadikan oleh kami akan bermula Yaman itu wali, itu pemimpin. Pemimpin bagi apa? Bagi apa-apa yang tawallahu minad dhalal, bagi apa-apa yang memimpin Yaman. Akan Yaman, pema nyata daripada kesesatan. Jadi siapa yang dia menentang Rasul, menyalahi kebenaran yang dibawa oleh Rasul, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, artinya mengikuti agama selain agama orang-orang beriman, artinya dia kafir. Maka kami jadikan dia pemimpin. Untuk apa yang dia pimpin? Kan? Apa yang dia pimpin? Yang dia bawahi. Apa yang dia pimpin? Apa yang dia bawahi? Yang dia kerjakan. Kan? Dengan telaten, dengan tekun. Yaitu kesesatan. Kan? Kiban surah menjadikan oleh kami akan itu kami jadikan dia pemimpin bagi apa yang dia pimpin, kesesatan yang dia pimpin, bi an nukhliya bainahu wa bainahu, dengan pengertian bahwa nukhliya memudahkan oleh kami antara Yaman dan antaranya kesesatan. Di mana kami mudahkan? Di dunia. Jadi kami mudahkanlah dia. Jadi dia sudah menentang Rasul, dia juga sudah mengikuti selain jalan orang-orang beriman, artinya dia sudah kafir. Kan? Maka kami mudahkan dia untuk mengerjakan kesesatan. Kan? Sehingga dia tidak merencanakan melakukan kesesatan pun dia akan sesat. Berbeda bagi orang yang sedang dalam pencarian. Kan? Jadi orang ketika dia masih dalam pencarian karena dia lahir dari lingkungan yang tidak Islami, kan? Maka ini berbeda dengan orang yang menentang Rasul dan mengikuti selain agama orang beriman. Orang seperti ini akan kami tuntun dia untuk menemukan kebenaran, dan akan kami mudahkan dia untuk berjumpa dengan kebenaran. Tapi kalau ini orang sudah dari awal dia menentang Rasul, kan? Jadi kahana setuju dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Dibilanglah jilbab itu adalah salah satu bentuk penindasan. Poligami adalah salah satu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Dia pikir kalau Islam tidak datang satu laki-laki, kira-kira berapa istri yang dipunyai laki-laki? Padahal agama Islam itu bukan melegalkan 4 istri, tapi Islam itu dia membatasi. Kan? Karena sebelum Islam datang, jumlah istri itu unlimited, tidak terbatas. Kan? Mau berapa? 100 silakan, 200 silakan. Makanya ketika Islam itu datang dan membatasi istri itu cuma boleh 4, maka ada sahabat yang ketika dia mau Islam istrinya ada 8. Masuk Islam istri 8. Ya berarti harus pilihlah dari 8 itu 4, dibatasi 4. Pertahankan 4, sisanya diceraikan. Kan?
Jadi Islam itu tidak mengendorse harus 4 istri. Tidak di-endorse harus 4 istri. Tidak mengendorse poligami karena poligami itu sudah ada sejak zaman bahula. Kan? Islam justru mengatur, membatasi. Islam tidak menyuruh. Kawinlah 4. Nah, Islam tidak menyuruh. Justru Islam suruh kalau tidak dibatasi itu istri itu bisa unlimited. Unlimited edition. Mau 100 silakan, 200 silakan. Berapa mampu? Engkau kuat. Jadi bilang poligami lah Islam itu. Jadi karena tidak berbasis ilmu, maka jadinya berbasis berbasis otot dan ngotot. Harus lagi jadi Islam kesalah kesalah. Kalau seperti itu prinsipnya, maka akan Allah permudah antara dia dan kesesatan. Dia akan selalu menemui kesesatan di dunia. Jadi ayat ini juga menjadi dalil untuk ijma, bahwa siapa yang ingkar ijma maka dia kafir. Mana dalil ijma? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Jadi siapa orang yang yusyaqiqir rasul, siapa orang yang menentang rasul, menentang sunnahnya dan mengikut ia akan selain jalan orang-orang beriman. Apa jalan orang-orang beriman? Mujtahid lintas mazhab, mereka punya pandangan yang sama terhadap suatu hukum. Jadi kalau mujtahid lintas mazhab sudah mempunyai pandangan yang sama, mereka sudah ijma atas hukum yang sama, tahu-tahu muncul orang yang kemudian menentang ijma, bahwa tidak seperti itu. Jadi yang gimana? Maka orang yang menentang ijma, orang yang menentang mujma' alaih, hukum yang diijma'kan atasnya itu kafir. Kalau kita tidak sependapat dengan Imam Syafi'i mengatakan hukum A, imam yang lain mengatakan hukum tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, tidak apa-apa. Tapi ketika para mujtahid lintas mazhab sudah ijma' bahwa hukumnya A, maka yang hukum ijma' itu berlaku untuk orang-orang setelah itu. Maka mengingkari ijma' itu hukumnya kufur. Jadi kami mudahkan dia untuk mengerjakan kesesatan-kesesatan, wa nuslihi, dan memasukkan oleh kami akan iaman. Nuslihi artinya nudkhilhu, memasukkan oleh kami akan iaman di akhirat. Akan apa kami masukkan ia? Akan jahannam. Jadi di dunia kami biarkan dia tersesat, dan di akhirat kami masukkan dia ke neraka jahannam. Fayahtariqu fiha, maka terbakar Yaman di dalamnya jahannam. Wasa'at masira, dan alangkah buruk ia jahannam. Nisbah masira, tempat kembali. Masira artinya marja'an, tempat kembali. Itu dianya neraka jahannam. Jadi seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahannam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya bermula Allah itu tidak mengampuni ia Allah akan bahwa dipersekutukan dengannya Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni ia Allah akan selain demikian mempersekutukan. Bagi siapa Allah ampuni? Bagi siapa-siapa yang berkehendak ya Allah.
Jadi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Dan sedangkan dosa selain syirik itu bisa diampuni oleh Allah bagi siapa-siapa yang Allah kehendak. Yang kiban surah, dosa syirik tidak diampuni Allah yang kiban surah. Jikalau dalam qauluhu ayusyraka bihi, tidak mengampuni ya Allah kan bahwa dipersekutukan dengannya Allah. Artinya bila mati ia seseorang atas demikian kesyirikan, kesyirikan. Jadi siapa orang yang mati dalam keadaan syirik, maka dosa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik dia itu tidak akan diampuni. Beda kalau sebelum dia meninggal dia sempat syahadat. Jadi kalau dia sempat syahadat, maka orang yang masuk Islam itu seperti orang itu dia mulai lembaran baru. Ini ceritanya dia tidak sempat bertobat, tidak sempat masuk Islam, mati, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syiriknya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain masih bisa diampuni oleh Allah. Dosa dia mencuri, dosa dia berjudi, dosa ini, dosa itu, maka mendoakan Allah mengampuni dosa orang kafir asalkan selain dosa syirik. Mengampuni kiranya Allah ampuni dosa-dosa dia, itu boleh asalkan selain dosa syirik. Karena dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah, jadi kalau ada orang yang kerabat dia itu kafir, jadi minta ya Allah ampunilah dia. Kalau maksudnya adalah selain dosa syirik, maka boleh. Tapi kalau dia minta ya Allah ampunilah dosa syirik dia, yang kahar berdosa. Berdoa diampuni dosa syirik. Karena itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi tidak diampuni bila dia mati dalam kesyirikan. Kenapa artinya bila mati ia atas kesyirikan tidak diampuni oleh Allah? Karena firman-Nya Allah Ta'ala, firman Allah, katakan olehmu kepada orang-orang yang kafir oleh mereka orang-orang. Akan apa katakan? Ayan tahu, bahwa berhenti oleh mereka. Katakan kepada mereka agar mereka berhenti. Katakan kepada orang-orang kafir agar mereka berhenti. Niscaya yaghfir lahum ma qad salam. Niscaya mengampuni ia Allah bagi mereka orang-orang kafir akan mama yang sungguh terdahulu ya. Jadi akan Allah ampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu bila mereka berhenti. Apa? Berhenti dari apa? Berhenti daripada kekufuran. Jadi kalau mereka tidak berhenti kemudian mereka mati sebelum mereka berhenti dari kekufuran, nyan puhabahan, berarti mafhum mukhalafahnya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka tidak akan Allah ampuni ini bila mereka mati dalam kesyirikan. Qauluhu liman yasha. Firman Allah liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa Allah ampuni? Liman yasha, bagi siapa-siapa yang menghendaki ya Allah. Artinya imata min ghairi taubatin, jika mati ia mati tanpa taubat. Jadi siapa orang dia mati tidak bertobat, mulai sejak dia balik sampai dia menutup mata, maksiat ya hanai puput. Temayang sesolat tidak pernah, cuman karena malas, bukan karena mengingkari wajib sholat. Dia sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat tidak pernah, apalagi haji. Tiap hari berbuat maksiat. Mulai dari sejak balik hingga dia menutup mata di usia 70 tahun. Mati itu pun lagi pegang botol.
Dia mati, tapi dia orang beriman. Dia mati sedang pegang botol. Tidak sempat tobat, mati. Nyampu habahan. Yaghfiru lima yasha. Yaghfiru maduna dalik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Bagi siapa-siapa ya Allah kehendaki. Dan maka bisa saja orang ini kemudian bisa saja orang ini tidak pernah menyentuh neraka. Dan Allah ampuni dosa dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dosa syirik, ini kan sama-sama tidak sempat tobat. Orang syirik, orang kufur tidak sempat tobat, tidak sempat masuk Islam, mati. Dan orang beriman selalu berbuat maksiat, tidak sempat tobat, mati. Itu treatmentnya berbeda, perlakuannya berbeda. Kalau orang syirik, orang kafir mati tidak sempat masuk Islam, itu dosa dia tidak akan diampuni. Tidak ada cerita, jangan, tidak usah masuk neraka, masuk surga saja, ada cerita. Tapi orang beriman yang seumur hidup dia berbuat maksiat, tidak sempat tobat, mati, itu masih ada harapan. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bahkan tidak pernah menyentuh neraka sekali. Nyaman doanya kehendak Allah dimana syak bagi siapa-siapa yang berkehendak oleh Allah. Ya Allah kehendak. Tapi nyan bukan yang alah katu bolong pegah kan ingat. Begitu itu. Balik luar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa orang yang mempersekutukan kiamat dengan Allah, dia madukan Allah. Dia madukan dengan siapa? Dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Niscaya sungguh telah sesat kiamat, akan sebagai kesesatan yang jauh. Jauh daripada kebenaran. Orang yang mempersekutukan Allah, itu kadang banyak orang yang merasa dirinya intelek, kemudian menjadi ateis, ataupun kalau ateis itu ateis itu bertuhan, itu tidak, ateis tidak bertuhan, kemudian memilih jalan tidak bertuhan. Alasannya karena dia sedang mencari dalil atas adanya Tuhan. Ini karena sudah intelek, kemudian merasa bahwa bukti yang ada di sekitar dia itu tidak cukup. Padahal kurang cukup apa bukti itu? Coba lihat itu matahari menggantung-gantung itu. Siapa yang ciptakan matahari dengan kondisi menggantung-gantung seperti itu? Tentu yang menciptakan adalah zat yang maha kuasa. Itu saja itu sudah jadi dalil. Dia masih juga mencari dalil. Itu namanya arogansi intelektual, kesombongan intelektual. Jadi semakin pintar bukan semakin beriman, justru semakin pintar semakin bodoh. Tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada kesesatan kemusyrikan. Tidak. In artinya ma. Jadi in nafi bukan in syarat. Tidak yad'un. Tidak berdoa oleh mereka. Artinya tidak ya'budul musyrikun. Tidak menyembah oleh orang-orang musyrik daripada selainnya. Selainnya artinya Allah. Dunihi artinya ghairihi. Tidak menyembah oleh orang-orang musyrik daripada selain Allah, kecuali jadi orang-orang musyrik ini orang-orang musyrik ini, orang-orang yang mempersekutukan Allah ini, artinya mereka mengakui Allah itu Tuhan, tetapi mereka tidak mengakui keesaan Allah.
sehingga mereka persekutukan Allah itu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi orang yang mempersekutukan, orang yang menyembah selain Allah, tidak menyembah oleh mereka illa inathan, kecuali perempuan. Mereka menyembah perempuan ialah asnaman muannasatan, patung-patung, berhala-berhala perempuan. Mana berhala perempuan? Seperti Lata, yang kena tak berujung kan? Latanya inongan. Uzza, nyan Uzza iya berujung nyan adalah alih taknis. Alih taknis maksurah. Manat kontak ci berujung kan. Jadi nyan Lata, Uzza, Mananan. Jadi awak-awak Arab aneh cuma awak kan? Mereka suka menyembah dewi-dewi. Dewinya kan Tuhan perempuan, dewi, Tuhan laki-laki, dewa. Jadi dewi-dewi. Dewi ya. Yang ke Lata, Uzza, mana yang kenyan dewi. Balik galak pun dewi ya. Balik nak dewi. Kalau dalam qauluhu asnaman muannasa, patung-patung perempuan. Kenapa perempuan? Karena muannas, karena memfeminimkan, nama-namanya patung-patung. Warada annahu ma min musyrikin, telah datang riwayat oleh sesungguhnya hal dan sya'an itu tidak seorang musyrik pun kecuali ada baginya musyrik oleh sonamun, oleh satu patung, satu berhala yang sungguh menamakan ia musyrik akan ia patung dengan nama perempuan daripada bangsa Arab. Kan? Wa hallahu bi anwa'il huliyyi, dan menghiasi ia orang musyrik akan ia patung dengan macam-macam perhiasan. Yang jamenan tip-tip orang Arab kan? Itu kalau Tuhan yang besar itu Lata, Uzza, Manat. Tapi setiap orang itu punya berhala-berhala pribadi. Nanti dia kasih nama sendiri nanti berhalanya. Apa namanya nanti? Berhalanya itu namanya apa? Whitney Houston. Mariah Carey. Pokoknya benan inong. Kan? Blackpink. Jadi dia bikin berhala satu. Ini berhala-berhala pribadi. Selain Lata, Uzza, dan dia bikin berhala satu, dia kasih nama Blackpink. Yang kena berhala tahu. Taruh di ujung, di sudut ruangan. Untuk usir-usir tikus. Itu orang-orang Arab zaman dahulu, zaman bahula. Wa kanu yaqulunahum banatullah, dan adalah bermula mereka itu berkata oleh mereka. Jadi fi'il mudhari kalau didahului kana, maka kananya itu berfaedah takrar, berulang. Jadi takunjuk kanuan selalu bermula mereka. So mereka orang-orang musyrik berarti itu mengatakan oleh mereka hum banatullah, bermula mereka itu putri-putri Allah. Inilah musyrik ini, mempersekutukan. Jadi kalau tidak datang Rasul, maka mereka itu akan hidup dalam keadaan on selalu nyambut, ya sembah dewi-dewi ya, Blackpink lah, amban. Qauluhu kallati wal Uzza wa Manat, seperti Lata, Uzza, dan Manat. Bermula Lata itu ma'khudatun min ilahin,
itu diambil ia daripada ilah. Jadi lat itu dari ilah. Kan hamzahnya dibuang, haknya dihilangkan, tinggallah lat. Lat. Kan itu dari ilah. Bermula Uzza itu dari Aziz. Tengku Adit. Jadi dari Aziz, kan? Kemudian dimuannaskan, jadinya Uzza. Jadi Uzzanya dewa perempuan, Dewi Agung. Dewi Agung. Wa Manat itu dari Al-Mannan. Makongka kai remik nan Tuhan. Jadi dari Al-Mannan, di remik dikelebot jadi di mana? Faqatata'uha wa samu biha asnamahu. Maka memotong-motong oleh mereka. Jadi jangan ditanya apakah itu sudah sesuai dengan tata bahasa Arab itu. Lat itu dari ilah. Nyanhanan. Kayak remik juga awalnya. Memotong-motong oleh mereka akan ia madkurat, yaitu ilah, aziz dan al-mannan. Wasamu biha, dan menamakan oleh mereka dengannya madkurat akan patung-patung mereka. Yang tekedi mentongna wak jahiliyah zaman jinong. Pasti akan dia buat patung yang ke lagi apa pun diberi nama Blackpink. Blackpink. Tahu awak India dewanya masih kalah dengan orang Arab. Tuhan utama itu 3 Lata, Uzza, Manat. Dalam Tuhan pribadi di rumah masing-masing. Untuk teka datang teman dia, nyampu kan? Itu dewa pribadi ya. Nyanto anak Blackpink. Begitu itu. Malelua. Wa in, dan tidaklah, in artinya yad'un, berdoa oleh mereka, artinya menyembah oleh mereka. Dengan menyembahnya inas, dengan menyembahnya patung-patung perempuan. Tidak menyembah oleh mereka melalui sesembahan terhadap patung-patung perempuan itu, illa syaitan marida, kecuali yang mereka sembah itu adalah setan yang marida. Setan yang makna marida setan yang marid. Alah katu demar marida. Marida artinya kharijan anit ta'ah. Setan yang marida keterlaluan. Marida keterlaluan artinya setan yang keluar ia daripada ketaatan. Jadi mereka menyembah berhala, setan yang kena getahnya. Jadi mereka tidak menyembah melalui menyembah berhala-berhala itu, kecuali yang mereka sembah adalah syaitan. Apa hubungannya dengan setan? Lita'atihim lahu fiha, karena ketaatan mereka orang-orang musyrik. Karena ketaatan mereka orang-orang musyrik baginya setan. Padanya ibadatiha, padanya menyembah berhala-berhala perempuan. Jadi dengan mereka menyembah berhala-berhala perempuan, ini sesungguhnya mereka ini sedang melakukan ketaatan, kepatuhan kepada setan yang menghasut, membujuk mereka untuk
menyembah Tuhan yang lain selain Allah, Tuhan yang lain selain Allah. Kan? La'anahullah, melaknat akan ia syaitan oleh Allah. Artinya ab'adahu an rahmatihi, menjauhkan ia Allah akan ia syaitan dari rahmatnya Allah. Waqal, dan berkata ia, artinya syaitan, la attakhidanna, sungguh menjadikan oleh aku. Artinya la aj'alanna li, sungguh menjadikan oleh aku untukku daripada hamba-hamba engkau. Aku jadikan untukku akan nasiban, akan bagian. Nasiban artinya hazan, mafruḍa, tertentu. Jadi setan katakan kepada Allah, aku akan menetapkan, aku akan jadikan dari hamba-hamba engkau sebagian tertentu. Kan? Mafruḍah artinya maqtu'ah, bagian yang dipastikan. Dipastikan. Jadi tertentu artinya dipastikan. Untuk apa bagian ini? Ad'uhum ila ta'ati, mengajak oleh aku akan mereka hamba-hamba engkau kepada mentaatiku. Wala udillannahum, dan sungguh menyesatkan oleh aku akan mereka hamba-hamba engkau daripada kebenaran, dengan waswasah, dengan bisikan-bisikan. Kan? Jadi setan masuk dengan segala cara. Tadi setan bisikkan supaya berzina, tapi ditolak oleh hati nurani dia. Berzina? Ada-ada saja. Dari pintu zina setan masuk, ditolak. Lalu setan masuk melalui pintu berjudi, main judol saja. Yang kongkon main judol. Nanti setan akan masuk jadi setan begitu. Dia pantang menyerah. Tidak bisa dari pintu ini dia masuk ke pintu maksiat yang lain. Tidak bisa dari pintu maksiat itu dia masuk dari pintu maksiat yang lain. Waswasah, dengan membisik-bisikkan. Disesatkan daripada kebenaran. Wala umanniyannahum, dan sungguh mengangan-angankan oleh aku akan mereka. Aku buat mereka berangan-angan. Artinya ulqi fi qulubihim tulal hayah, memasukkan oleh aku dalam hati-hati mereka akan lama hidup masih panjang. Sehingga sekarang ini kadang kita heran, itu koruptor itu kon anak muda demah koruptoran. Urung tuha umur 60 koruptor sih kalau kan. Padahal umur kali kok 60, umur kebiasaan kok 60. Jatah haji tinggal mati. Jadi umur kali 60. Kalau dia masih hidup itu sebenarnya kan bonus. Di umur 60 ada kesempatan korupsi, dia hajar besar-besaran. Umur 70 kalau koruptornya mau padu ya. Mudah kok anak-anak muda mentau yang korupsi. Anak-anak muda umur 22, umur 10, umur 40. Ini umur 60 korupsi. Apa anda ingat mati orang ini? Inilah dia perbuatan setan. Setan membuat dia berangan-angan bahwa hidup masih panjang. Padahal usia sudah senja. Usia 70 tahun masih juga korupsi. Rambut di kepala itu sudah banyak yang minta izin. Sudah jadi habis. Agak gundul sedikit. Metauci korupsinya. Masya Allah. Dia umur 60, umur 70. Mentauci korupsi. Kalau ada pejabat, jadi kalau pejabat pusat umur dua ya naya umur heplu. Ketua.
Jadi di KPK itu sudah panjang daftar orang-orang yang korupsi, ya kan? Rata-rata umur di atas 60. Ulqi fi qulubihim tulal hayah, memasukkan oleh aku dalam hati-hati mereka akan lama hidup masih panjang, wa alla ba'sa, dan tidak ada kebangkitan dan tidak ada hisab. Nah, ada itu mau dibangkitkan ataupun mau dihisab, mau dipertanyakan, yang aneh. Kan? Wala amurannahum, dan sungguh memerintahkan oleh aku akan mereka, hamba-hamba engkau, sehingga fala yubattikunna, sehingga memotong oleh mereka. Jadi la yubattikunna itu asalnya kunna, itu ada apa namanya, waw dengan nun rafa'nya itu sudah dibuang kan. Nunnya itu double di situ, nun rafa' dengan nun taukid tsaqilah. Jadi untuk menandakan bahwa ada waw yang dibuang, maka nun taukidnya itu didommahkan kan. Kafnya itu didommahkan, fala yubattikunna kan. Harusnya kan fi'il mudhari kalau masuk nun taukid tsaqilah bina atau fatah kan. Cuman karena ini ada waw yang dibuang, maka untuk menandakan ada waw yang dibuang, didommahkanlah kafnya itu, battaka yubattikunna, sehingga sungguh memotong oleh mereka, yaqta'unna, memotong oleh mereka. Akan apa mereka potong? Akan telinga-telinga daripada ternak-ternak. Jadi akan mereka potong telinga-telinga ternak. Aku perintahkan, dan mereka potong telinga-telinga ternak. Waqad fu'ila dzalik bil bahair, dan sungguh dikerjakan akan demikian, memotong telinga ternak pada bahair, ternak-ternak bahirah. Kalon bahairnya kalau dalam. Waqad fu'ila dzalik, qaulu waqad fu'ila dzalik bil bahair, sungguh dikerjakan akan demikian pada bahair. Jamak bahirah, bahirah. Bermula ia bahirah itu antali dan naqatu arba'ata butunin, bahwa melahirkan oleh onta betina akan 4 perut. 4 perut artinya 4 kali melahirkan. Jadi bahirah itu adalah onta betina yang sudah 4 kali bunting. Wah, gak sadar bunting. Memang kalau binatang bunting kan, kalau manusia hamil, mengandung kan. Jangan ke manusia dikatakan bunting, itu sudah bunting berapa? Yang gak sadar. Kalau manusia melahirkan kan, kalau binatang beranak, tapi dukun beranak. Menyatakan beranak, enggak sadar beranak. Itu cocoknya untuk binatang kalau beranak itu, melahirkan lah. Jadi bahirah itu bahwa melahirkan oleh unta betina akan 4 perut. 4 perut artinya 4 kali melahirkan. Wa ta'ti fil khamis bidakarin, dan beranak ia unta betina pada perut yang kelima. Pada perut yang kelima artinya pada bunting yang bunting yang kelima beranak ia bidakarin, jantan. Jadi dia sudah 4 kali beranak, kemudian beranak yang kelima, bunting yang kelima beranak jantan. Ini onta ini namanya onta bahirah. Ini ada treatment khusus,
ada perlakuan khusus terhadap onta bahirah. Apa perlakuannya? Fakanu la yahmiluna 'alaiha, maka adalah bermula mereka orang-orang musyrik itu tidak memuatkan oleh mereka atasnya onta. Tidak mereka muatkan barang. Tidak mereka jadikan kendaraan logistik JNT atau JNE. Kan? Nyan payah piuhan. Biasa ji ba ontanya namu tulis JNT. Onta logistik. Onta angkut barang. Tapi kalau di bunting kelima melahirkan jantan, nampaknya payah cabut merek kan. Payah cabut merek kan. Wala ya'khuduna nitajaha, dan tidak mengambil oleh mereka akan keturunannya bahirah. Kan kalau ada anak itu anak tidak mereka ambil. Wa yaj'aluna labnaha litawaghit, dan menjadikan oleh mereka orang-orang musyrik akan susunya onta bahirah untuk tawaghit, untuk tohut berhala. Susunya mereka persembahkan untuk berhala. Nah, wa yashuqquna adanaha alamatan ala dalik, dan membelah oleh mereka akan telinga-telinganya onta bahirah alamatan sebagai tanda atas demikian bahirah. Jadi tanda bahwa ini onta bahirah itu mereka potong telinganya. Jadi onta itu kemudian berkeliaran dia di tengah-tengah kampung, berkeliaran ke sana kemari. Itu tidak ada orang yang ganggu. Tidak ada orang yang ganggu. Itu persembahan untuk dewa-dewa, dewi-dewi. Nyambat Blackpink. Nyan adalah onta persembahan. Jadi nyan nyam program so, nyam program iblis kan itu adalah program iblis. Iblis sudah berjanji kan. Iblis mengatakan kepada Allah, akan aku perintahkan mereka, sehingga akan mereka potong telinga-telinga ternak. Inilah dia kejadian onta bahirah kan. Malilua wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh memerintahkan oleh aku akan mereka, maka yughayyirunna, merubah oleh mereka akan ciptaan Allah. Ciptaan Allah artinya agamanya Allah. Aku akan perintahkan mereka sehingga mereka robah ciptaan Allah, yaitu agama Allah. Bagaimana mereka robah? Dengan kekufuran kan? Mereka robah agama-agama terdahulu itu sudah dirubah-robah ajaran nabi-nabi sebelumnya dengan kekufuran dan menghalalkan yang mengharamkan oleh Allah, dan mengharamkan yang menghalalkan Allah. Jadi mereka robah kan ciptaan Allah, agama Allah. Jikalau dalam qauluhu fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh merubah oleh mereka akan ciptaan Allah. Artinya mama yang mencipta ya Allah akan iamah. Sebagian daripada demikian kan, merubah ciptaan Allah adalah taghyiru sifati nabiyyinal waqti minal yahud, merubah sifat-sifat nabi kami, nabi kita yang terjadi, ia merubah dari bangsa Yahudi, golongan Yahudi dan Nasar. Kan? Mereka robah-robah sifat-sifat nabi. Kan? Ciri-ciri nabi itu mereka robah. Supaya jangan ketahuan bahwa nabi itu masih turunan Yaman. Arab Yaman, orang Arab. Wa taghyiri kutubihim, dan taghyiru kutubihim, di antara merubah ciptaan Allah adalah merubah
kitab-kitab mereka Yahudi dan Nasara. Mereka otak-atik, mereka edit-edit. Ada juga yang bukan mereka edit, justru mereka buang ayatnya. Mereka singkirkan dari Alkitab. Dan wa min dzalika taghyirul jismi bil washmi, dan sebahagian daripada demikian merubah ciptaan Allah itu merubah jisim, merubah tubuh dengan washmi, dengan tato. Digambarlah Garuda, gambar Garuda di dadaku, gambar pulang. Dan karena waktu jak sekolah hana memuku, dia pergi sekolah ndak bawa buku. Padahal hari itu ada pelajaran menggambar. Jadi dia pinjam dada teman dia, pinjam dada mau gambar, enggak naga. Jadilah tato naga. Jadi orang-orang yang ada tato itu korban dari teman dia yang enggak bawa buku. Kan ke sekolah waktu pelajaran menggambar, nih gambar bak muka. Jadi ya termasuk merubah ciptaan Allah. Jadi itu adalah bisikan setan. Dan pasti akan mereka rubah. Wa taghyiri sya'ri bil wasli. Dan termasuk juga taghyiru sya'ri bil wasli. Merubah rambut. Merubah rambut caranya bagaimana? Dengan menyambung. Bagaimana menyambung? Pakai wig. Kan? Tapi pakai wig lah, segala macam. Lima fil hadis. Kenapa itu termasuk merubah? Karena yang sabit dalam hadis, la'anallahu al-washimata wal mustawshimah. Melaknat oleh Allah akan perempuan yang mentato, wal mustawshimah, dan perempuan yang meminta tato. Wal wasilah wal mustawsilah, dan perempuan yang menyambung rambut. Wal mustawsilah, dan perempuan yang minta sambung. Kan dipakai konde lah, pakai konde yang kesambung-sambung kan, yang gak kena laknat kan, dilaknat oleh Allah, kan. Menyambung rambut. Jadi kalau mau sambung pakai apa? Pakai tali rafia. Udah dudungku. Balik luar. Wa may yattakhidhi syaitana waliya. Siapa yang menjadikan ia akan syaitan akan wali, penolong? Siapa jadikan syaitan itu sebagai wali? Ya tawallahu, yang tawalla, yang mengangkat ia akan ia syaitan, menjadikan pimpinan ia akan ia syaitan. Wa yuti'uhu, dan menaati ia akan ia syaitan. Siapa yang jadikan syaitan itu sebagai wali, sebagai penolong? Min dunillah, daripada selain Allah. Dunillah artinya ghairihi, selainnya Allah. Niscaya sungguh khasira khusrana mubina, sungguh rugi ia akan sebagai rugi yang nyata. Mubina artinya bayinan, nyata. Kenapa? Karena tempat kembalinya kepada neraka yang diabadikan, dikekalkan ia neraka atasnya. Begitu itu. Demikianlah buat gedanya buat malam yang berbahagia. Marilah bersama-sama gedanya. Tagantuk kita. Yaitu kita kitab tauhid.